Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing-sharing lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara dan prosedur mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan agama. Hal ini diperlukan biasanya bagi mereka yang hendak mengurus, mengelola, ataupun juga misalkan memindahkan, contoh misalkan menjual aset. Aset siapa? Aset si anak yang masih di bawah umur. Dapat aset dari mana si anak di bawah umur? Biasanya terkait dengan warisan. Misalkan orang tuanya, dalam hal ini misalkan ayahnya sudah wafat, sudah meninggal, kemudian meninggalkan beberapa aset berupa tanah atau kendaraan dan lain sebagainya. Otomatis ahli warisnya ini berhak untuk mendapatkan harta warisan peninggalan si pewaris, dalam hal ini ayah kandungnya. Akan tetapi ketika si anak ini mendapatkan warisan, dia sebagai ahli waris dan mendapatkan warisan misalkan berupa kendaraan ataupun aset yang lainnya, tapi anaknya masih di bawah umur, otomatis secara hukum perdata dia belum cakap umur untuk melakukan perbuatan hukum perdata, misalkan menjual, ya, menyewakan dan lain sebagainya. Otomatis harus dilakukan oleh walinya. Dalam hal ini wali ini bisa orang tua kandung atau misalkan saudara yang lain. Tapi biasanya kalau orang tua kandungnya masih ada, maka dia bisa menjadi wali si anak di bawah umur tersebut untuk mengelola aset harta warisan milik si anak atau bagian si anak. Dalam hal ini misalkan tadi pewarisnya yang meninggal adalah ayah kandung dan ibu kandungnya masih ada. Maka si ibu kandung ini bisa menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur untuk mengelola aset warisan yang merupakan hak atau bagian dari si anak di bawah umur tersebut. Dan untuk menjadi wali bagi anak di bawah umur untuk mengelola aset warisan si anak harus melalui penetapan pengadilan agama. Bagi yang beragama Islam harus mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan agama. Oleh karena itu, si ibu ini, ibu kandung dari si anak yang di bawah umur tadi, harus mengajukan permohonan penetapan perwalian. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama tentu harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan atau persyaratan dokumen yang diperlukan. Apa saja sih biasanya syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan untuk permohonan penetapan perwalian? Di antaranya, ya ini di antaranya yang saya tahu. Bisa jadi akan ada persyaratan lain selain yang saya sebutkan. Di antaranya yang pertama, fotokopi kartu identitas pemohon. Misalkan ibu kandungnya yang memohon penetapan perwalian, maka KTP dari si ibu ini harus difotokopi, disiapkan, kemudian juga kartu keluarga, kemudian buku nikah, kemudian juga surat keterangan meninggal, akta kematian dari si suaminya, kemudian juga akta kelahiran si anak di bawah umur tersebut, itu juga harus disiapkan. Kemudian juga siapkan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa si anak ini adalah anak kandung dari si pemohon yang orang tua yang ayahnya sudah meninggal, kemudian juga sekarang masih di bawah umur, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu disiapkan, maka langkah berikutnya, buat terlebih dahulu surat permohonan penetapan perwalian. Nah, gimana kalau misalkan Anda nggak tahu, nggak paham cara membuat surat permohonan penetapan perwalian? Ada 2 cara. Yang pertama, bisa menggunakan jasa kami. Kami membuka jasa untuk membuatkan surat permohonan penetapan perwalian ke pengadilan agama. Nah, jasanya berapa? Silahkan tanya-tanya di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah deskripsi video ini. Atau bisa langsung menghubungi pengadilan agama setempat. Nah, yang perlu dicatat, sebelum datang atau pergi ke pengadilan agama, tentu persyaratan-persyaratan yang saya sebutkan tadi, ya, akta lahir dan lain-lain, itu fotokopiannya harus tempel materai terlebih dahulu. Setelah itu datang ke kantor pos untuk legalisir, untuk cap kantor pos. Setelah semua dicap di kantor pos atau dilegalisir atau bahasa kami menyebutnya dileges, maka langkah selanjutnya membuat surat permohonan. Setelah itu surat permohonannya difotokopi dalam rangkap kurang lebih 7 rangkap dan filenya simpan di HP, di WA atau di flash disk. Setelah semua itu disiapkan, datang ke pengadilan agama. Bilang ke petugas Anda ingin daftar permohonan penetapan perwalian. Nanti ditanya, apakah sudah disiapkan berkas dan permohonan? Kalau sudah, Anda akan diarahkan untuk mengambil antrian ke meja pendaftaran. Kalau belum,
tentu Anda akan diarahkan ke petugas pos bakum. Anggap saja Anda sudah menyiapkan dari rumah, baik berkas maupun surat permohonan. Berarti Anda akan diarahkan untuk mengambil antrian ke meja pendaftaran. Silahkan ambil antrian dan tunggu panggilan. Setelah dipanggil, silahkan menghadap meja pendaftaran. Bilang saja Anda mau daftar permohonan penetapan perwalian. Nanti ditanya mana berkasnya, langsung saja sodorkan. Nanti petugas akan ngecek kelengkapan berkas, persyaratan, dan lain-lain. Kalau semuanya berkas, semua sudah oke, filenya sudah diserahkan juga, soft filenya ya, bisa lewat WA atau lewat flashdisk. Kemudian petugas pendaftaran akan menghitung panjar biaya perkara. Setelah muncul biayanya berapa, Anda harus bayar pada hari itu juga di meja kasir atau di petugas bank yang tersedia di sana di kantor pengadilan agama yang bekerja sama dengan pengadilan agama tersebut. Setelah Anda daftar biaya panjar perkara, Anda lapor ke petugas pendaftaran menyerahkan bukti pembayaran. Setelah itu nanti petugas pendaftaran akan memberikan nomor register perkara. Setelah nomor register perkara diperoleh, maka selesai sudah proses pendaftaran. Langkah selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang. Nanti pada saat sudah menerima panggilan sidang, silakan datang pada hari waktu yang telah ditentukan di dalam surat panggilan tersebut. Alangkah lebih baiknya langsung siapkan saksi 2 orang. Supaya pada saat sidang nanti, kalau misalkan menurut hakim berkas-berkas sudah lengkap, sudah terpenuhi semua, tidak ada yang harus diperbaiki surat permohonannya, biasanya hakim akan bertanya apakah mau mengajukan saksi atau seperti apa. Kalau kita sudah persiapkan, langsung saja jawab ingin mengajukan saksi pada hari itu juga. Nanti setelah saksi diperiksa, kemudian menurut hakim keterangannya cukup, keterangannya kuat, biasanya si hakim akan lanjut untuk membacakan penetapan pada hari itu juga. Tetapi ada juga dan sering juga yang pembacaan putusan atau penetapannya itu di hari yang berbeda. Bisa ditunda 2-3 hari atau bisa juga ditunda selama 1 minggu. Nah, setelah sidang pembacaan penetapan, maka langkah selanjutnya Anda harus meminta salinan penetapan ke pengadilan agama tersebut. Nah, itu tahapan atau proses bagi Anda yang mengurus secara mandiri. Gimana kalau diwakilkan kepada kuasa hukum? Bisa atau tidak? Jawabannya tentu sangat bisa. Langsung saja kuasakan kepada advokat atau pengacara yang Anda tunjuk atau yang Anda percayai. Silahkan negosiasikan berapa biayanya, dan untuk biaya tentunya tiap daerah beda-beda. Ketika Anda mengurus secara mandiri ke pengadilan agama, nggak pakai kuasa hukum, maka biayanya akan lebih ringan. Tentu akan lebih ringan. Tetapi ketika Anda menguasakan jasa advokat ataupun juga kantor pengacara, tentu ada biaya di luar biaya yang harus kita siapkan sebagai biaya panjar perkara, yaitu biaya untuk operasional persidangan tim pengacaranya ataupun juga honorarium atau jasa untuk advokat atau pengacara yang Anda tunjuk sebagai kuasa hukum Anda untuk mengurus permohonan penetapan perwalian. Sebagai tambahan, sekarang sudah berlaku e-court atau electronic court atau persidangan secara elektronik, di mana untuk pendaftaran perkara bisa dilakukan atau didaftarkan secara online. Kita bisa daftar di rumah, di kantor, atau dimanapun yang ada jaringan internet terkoneksi dengan laptop dan HP kita. Kita bisa daftar di handphone, bisa daftar di laptop dengan berkas-berkas yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Tapi untuk daftar perkara secara online ini tentu harus datang dulu ke pengadilan agama untuk membuat akun electronic court atau akun e-court atau akun persidangan secara elektronik. Tapi bagi pengacara biasanya mereka sudah punya akun, tidak perlu daftar ulang lagi. Jadi ketika sudah deal dengan pengacaranya, maka pengacaranya bisa langsung mendaftarkan di HP ataupun juga laptop mereka masing-masing. Namun tentunya meskipun perkaranya didaftarkan secara online, akan tetapi tetap diperlukan atau diwajibkan hadir pada persidangan-persidangan tertentu. Itu tetap harus ada persidangan secara tatap muka. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Terima kasih yang udah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah, dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal hukum biar hidup lebih pasti. Gak cuma buat orang pintar aja.
Jangan sampai kita cuma penonton aja. Bersama Peso kita paham caranya. Hak dan kewajiban harus sama dijaga.